Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan sore hari ini dan mulai video ini kita akan membahas tentang topik baru, yaitu unjuk kerja peralatan. Sebagaimana Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, khususnya di lampiran 2, banyak sekali disebut unjuk kerja peralatan. Dan unjuk kerja peralatan itu di Kepmen SDM 1827 sudah ditarget sahabat dunia tambang kita. Minimal sekian ya. Nah, melalui video ini kita akan membahas tentang apa itu unjuk kerja peralatan, seberapa penting itu untuk dibahas, kemudian apa saja parameternya dan berapa targetnya, dan bagaimana kalau target itu tidak tercapai. Nah, akan tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Video untuk membahas unjuk kerja peralatan ini kita akan bagi menjadi beberapa video, dan ini merupakan video yang pertama. Dan pada video ini kita akan membahas tentang apa itu unjuk kerja peralatan dan seberapa penting ini untuk dievaluasi. Unjuk kerja sebuah peralatan sama halnya seperti unjuk kerja pada manusia sahabat dunia tambang kita. Hanya saja kalau untuk orang kita sebut sebagai KPI, Key Performance Indicator. Nah, untuk peralatan kita sebut sebagai unjuk kerja peralatan. Nah, tentu untuk mengetahui seberapa produktif sebuah peralatan itu. Nah, maka unjuk kerja peralatan kita bisa gunakan untuk mengetahui seberapa handal sebuah peralatan. Karena bisa saja sebuah peralatan kapasitas besar, cycle time rendah, seolah-olah sangat produktif. Akan tetapi begitu satu rit dia mengantarkan objek ke disposal, misalnya ini alat angkut, harus 1 bulan di workshop untuk diperbaiki. Maka tidak handal sahabat dunia tambang kita. Maka unjuk kerja peralatan itu untuk mengetahui atau mengukur kehandalan sebuah peralatan. Nah, kemudian yang kedua adalah seberapa siap peralatan itu untuk beroperasi pada saat dibutuhkan. Ya, saya ingat sekali dulu di salah satu tambang batubara pada tahun 2015 harga batubara drop, maka hampir setengah dari alat angkut yang berupa trailer yang digunakan di tambang itu berhenti beroperasi. Karena memang harga drop, kemudian produksi diturunkan. Nah, akan tetapi begitu harga naik misalkan 1 atau 2 dolar, maka kenaikan itu dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut untuk menggenjot produksi mumpung masih naik, tentu untuk menaikkan margin ya, untuk meningkatkan margin. Maka untuk meningkatkan produksi, perusahaan tersebut langsung mengorder ke perusahaan-perusahaan jasa untuk pengangkutan atau kontraktor untuk pengangkutan untuk menambah trailernya. Misalnya nambah 5 unit atau kontraktor ini nambah 10 unit. Nah, ada satu subkontraktor di sana begitu diminta nambah 5 unit, padahal armadanya sekitar 60 ya, trailernya ada 60 yang beroperasi 50%, 30 unit. Begitu diminta untuk nambah unit 5 saja dari 30 unit yang sedang parkir, tidak ada satupun yang siap beroperasi. Jadi sungguh miris sahabat dunia tambang kita. Jadi unjuk kerja peralatan itu dapat diartikan seberapa handal sebuah peralatan. Yang kedua, seberapa siap peralatan tersebut dapat dioperasikan pada saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, produktivitas. Seberapa tinggi produktivitas alat tersebut? Produktivitas akan dipengaruhi oleh beberapa faktor sahabat dunia tambang kita. Yang pertama adalah kapasitas ya. Kemudian yang kedua, cycle time. Nah, semua unit memiliki cycle time yang kita sebut sebagai cycle time unit. Akan tetapi cycle time unit yang rendah, tentunya kalau disebut cycle time rendah itu berarti produktivitas tinggi. Akan tetapi cycle time unit yang rendah tidak menjamin produktivitas tinggi sahabat dunia tambang kita. Karena cycle time yang rendah tadi itu cycle time unit. Padahal produksi itu dihasilkan oleh sebuah sistem yang terdiri dari beberapa jenis peralatan. Maka cycle time unit yang rendah tidak menentukan cycle time system pasti rendah. Akan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian alat. Misalnya kalau ini kita bicara pengangkutan, berarti kesesuaian alat gali muat dengan alat angkut misalnya. Begitu tidak sesuai, walaupun cycle time unit rendah, contoh misalnya PC200, eskavator PC200 sangat terkenal dengan cycle time yang rendah. Sangat cepat, sangat cekatan. Akan tetapi coba
praktekkan PC200 digunakan untuk meloading CAT 797 atau Komatsu Holpack 930 misalnya. Mungkin operatornya atau pengawasnya cuti sampai pulang cuti belum penuh itu. Ya, ekstrimnya begitu sahabat dunia tambang kita. Jadi sekali lagi, cycle time unit yang rendah belum tentu menghasilkan cycle time system rendah. Sangat ditentukan oleh kesesuaian peralatan. Hal yang kedua yang perlu kita cermati adalah seberapa penting unjuk kerja peralatan itu dievaluasi. Karena kalau tidak penting, ngapain kita evaluasi? Ngapain ditarget pemerintah unjuk kerja peralatan minimal sekian persen misalnya? Nah, banyak kejadian di lapangan sahabat dunia tambang kita, di mana baik kepala teknik tambang, PJO, ataupun mungkin manajemen perusahaan pemegang IUP atau manajemen perusahaan kontraktornya sudah merasa puas kalau alatnya sudah beroperasi, tanpa pernah diukur seberapa produktif alatnya. Ya, nah sementara pada saat kita membeli sebuah peralatan, ada namanya OO cost, owning and operating cost. Atau owning cost itu bisa kita sebut sebagai investment cost. Nah, setelah kita keluarkan investment cost, kemudian akan ada operating cost atau biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat ini. Kemudian owning cost atau investment cost ini kita akan dengan mempertimbangkan waktu depresiasi, artinya sampai nilai peralatan tersebut menjadi 0 rupiah misalnya, ya, karena akan ada tambang yang berbeda-beda kebijakan kepala teknik tambangnya, sahabat dunia tambang kita. Ada tambang yang memperbolehkan sebuah peralatan mau umur berapa tahun pun, mau 5 tahun, mau 6 tahun, 7 tahun, boleh tetap beroperasi selama lulus komisioning. Akan tetapi ada juga IUP yang menentukan maksimum 5 tahun umurnya misalnya. Nah, maka dari pertimbangan atau prediksi umur tadi, kita bisa menghitung depresiasi. Nah, dari depresiasi itu ya kita bisa membagi cost per tahun misalnya. Nah, kemudian dari operating cost kita bisa mencari tahu berapa biaya operasi dalam satu rit atau dalam 1 bulan misalkan. Kemudian dengan mempertimbangkan owning cost, entah itu kita beli alat cash ataupun misalnya melalui leasing, ditambah dengan operating cost dan juga dengan mempertimbangkan waktu depresiasi tadi, kita bisa mengkonversi owning and operating cost ini menjadi biaya per tahun bahkan per bulan sahabat dunia tambang kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui biaya yang kita keluarkan, ya termasuk itu investment cost tadi maupun operating cost, kalau kita sudah tahu biaya yang kita keluarkan per bulan, maka kita bisa mengkonversi menjadi target per bulan. Ya, target ritase, misalkan kita bicara pengangkutan. Pengangkutan itu biasanya dibayar berapa rupiah per ton per kilometer. Per ton sudah jelas karena kapasitas alat angkut kita sudah tertentu. Kilometernya, misalnya dari ROM ke pelabuhan, sudah jelas, sudah tertentu jarak haulingnya. Maka owning and operating cost tadi bisa kita konversi menjadi target berapa rit per bulan. Bahkan target berapa rit per hari. Ini yang kadang dilupakan oleh pemegang IUP maupun perusahaan jasa pertambangan sahabat dunia tambang kita. Padahal kalau kita sudah tahu target berapa rit per bulan atau berapa rit per hari oleh 1 unit alat angkut misalnya, maka bisa kita konversi lagi menjadi target unjuk kerja peralatan. Untuk mencapai sekian rit per hari atau per shift, maka unjuk kerja peralatan kita harus minimal sekian persen. Itulah gunanya kita perlu mengevaluasi unjuk kerja peralatan. Sehingga dari awal kita bisa tahu, kalau di bawah sekian rit per hari, maka bulan depan belum tentu anak buah saya gajian. Atau belum tentu saya gajian. Atau kalau misalnya tercapai tapi pas-pasan, berarti perusahaan belum untung. Apa yang dapat baru bisa menutupi biaya operasi. Berarti tidak ada bonus. Kita bisa tahu dari awal sahabat dunia tambang kita. Dan itu kita targetkan. Kemudian target itu alangkah bagusnya kalau kita sosialisasi ke semua karyawan kita. Sehingga mereka pun akan berpikir, kalau target nggak tercapai, saya bulan depan belum tentu gajian. Target nggak tercapai, saya bulan depan bisa saja dirumahkan. Maka sense of belonging akan tinggi. Semua orang akan berkepentingan untuk menjaga performance alat itu. Nah, itu gunanya sahabat dunia tambang kita.
Manfaat yang kedua, kenapa unjuk kerja peralatan perlu dievaluasi adalah untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Misalnya, produktivitas rendah. Permasalahannya di mana? Nah, sahabat dunia tambang kita, unjuk kerja peralatan itu sesuai dengan Kepmen SDM 1827 tahun 2018 di lampiran 2 bahwa parameter unjuk kerja peralatan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah PA, Physical Availability, kemudian Mechanical Availability, yang ketiga UA, Utility of Availability, kemudian EU, Effective Utility, dan kemudian produktivitas. Nah, kelima ini akan kita bahas nanti di video berikutnya. Nah, kelima ini kita bisa bagi menjadi 2, sahabat dunia tambang kita. Yang pertama, PA dan MA ini merupakan KPI orang plant, orang perawatan. Physical Availability, Mechanical Availability. Sedangkan UA, EU, dan produktivitas ini KPI-nya orang produksi. Jadi begitu produktivitas rendah, target produksi nggak tercapai, kita bisa mengidentifikasi masalahnya ada di mana. Di masalah perawatan kah atau masalah utilisasi? Nah, itulah gunanya sahabat dunia tambang kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa unjuk kerja peralatan ini sangat penting untuk kita evaluasi. Sangat penting untuk menentukan kebijakan atau program-program ke depan. Dan sangat penting untuk menentukan improvement apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada keraguan lagi. Mari kita lakukan evaluasi terhadap kinerja atau unjuk kerja peralatan yang kita gunakan. Semakin produktif sebuah pertambangan atau IUP, maka tentu profitnya semakin besar, kekuatannya untuk sumbangsi ke masyarakat sekitar semakin besar, dan juga pendapatan negara semakin besar. Baik sahabat dunia tambang kita, sampai di sini pertemuan kita di video yang pertama ini. Kita sudah membahas tentang apa itu unjuk kerja peralatan dan seberapa penting atau kenapa perlu dievaluasi. Dan di video yang kedua kita akan membahas tentang parameter-parameter dalam menghitung unjuk kerja peralatan. Dan kalau ada pertanyaan, komentar, dan saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan tidak bosan-bosannya dunia tambang kita selalu mengingatkan, mari kita dukung program pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona dengan berdiam diri di rumah. Dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.